Jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Pak Tommy. Bagaimana? Langsung saja Pak Tommy? Atau Boleh. baik. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Baik, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena atas rahmat beliau kita semua bisa berkumpul di event yang luar biasa ini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Pertapi, Pak Roman Alamsyah dan tim, serta rekan-rekan dari Eon Chemical, sehingga acara ini bisa berlangsung. Luar biasa, saya lihat total partisipan tembus 140-an ini Pak Tommy ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan sharing singkat ini ya membawa dampak untuk kita selaku praktisi alat berat ataupun tenaga ahli alat berat di Indonesia. Nah, salam hormat kami juga kepada senior-senior yang ada di sini ya. Jadi pada prinsipnya di sini saya tidak menggurui Pak ya. Jadi kita sama-sama sharing hingga kita bisa mendapatkan output yang lebih baik. Nah, oke rekan-rekan, menarik sekali memang pembahasan mengenai cooling system. Tadi sempat beberapa kali disinggung oleh Pak Direktur Pertapi, Pak Roman Alam, bahwa cooling system ini memegang peranan yang sangat vital terhadap performance daripada engine. Ya. Nah, apalagi kalau kita bicara mengenai engine yang sedang kita geluti saat ini, yaitu internal combustion engine, bahwa untuk mendukung performance serta lifetime ya, temperatur daripada engine ini harus benar-benar kita jaga sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing pabrikan tentunya. Nah, sehingga cocok sekali tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu how to obtain high engine performance with appropriate and proper cooling system maintenance. Nah, oke, menarik ya. Oke. Next, Pak. Ya, sekilas profil dari kami, rekan-rekan sekalian yang ada di sini ya. Nama saya Kosen Soekarno. Telepon seluler di situ, barangkali rekan-rekan yang ada di sini berkesempatan pengen ngobrol-ngobrol dengan kami di sesi yang lain, silahkan. Saya sangat senang berdiskusi ya, khususnya terkait masalah seputaran engine ya. Nah, saya sebenarnya tidak hanya menggeluti engine alat berat, akan tetapi engine kecil yang ada di dunia otomotif juga saya senang. Itu jadi dua-duanya saya update biasanya seperti itu, dan sering sekali ya ada teman-teman ya dari entah dari PAMA ataupun dari perusahaan yang lain ya, kadang-kadang kita diskusi soal engine ya, meskipun ya tadi sempat disinggung sama Pak Tommy bahwa sebelum berpindah gitu ya Pak Tommy ya, sebelum berpindah era dari engine konvensional ke engine elektrik ya, tapi tidak ada salahnya rekan-rekan kita sampaikan hal ini. Next Pak. Oke, nah ya baik, sebelum kita masuk secara detail di cooling system, sebagai seorang teknisi ataupun praktisi di alat berat, tentu kita harus back to basic dulu rekan-rekan ya, yaitu dengan cara apa? Cara kita memahami sebuah definisi. Nah, sebagaimana kita tahu ya, ketika kita berhadapan dengan internal combustion engine, maka prinsip daripada internal combustion engine di sini adalah adanya perubahan energi, yaitu energi apa? Energi panas menjadi energi gerak. Nah, energi panas ini tidak serta-merta muncul, akan tetapi energi panas ini adalah sebagai akibat daripada reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran
ini tidak luput daripada segitiga api, yaitu ada oksigen, fuel, dan panas. Nah, khusus untuk engine diesel, ya, panas di sini sangat dipengaruhi oleh tekanan kompresi ya, rekan-rekan. Next, Pak. Ya. Nah, tentunya teman-teman teknisi alat berat tidak asing dengan gambar ini ya. Ya ini adalah 4 langkah pembakaran pada mesin diesel atau diesel engine ya. Dan ini sebagai basic kita sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke sistem-sistem yang lain. Nah, pada prinsipnya adalah internal combustion engine ya, untuk bisa menghasilkan 1 kali pembakaran dia harus melewati 4 langkah utama yang ada seperti di gambar ini, yaitu langkah intake, langkah kompresi, langkah power, serta langkah exhaust. Nah, pada prinsipnya ketika langkah power ya, panas yang dihasilkan ini akan menghasilkan usaha, akan tetapi juga harus diregulasikan agar panas yang ada di sini tidak merusak komponen logam yang ada di seputaran engine. Ya, tidak hanya komponen logam tentunya, akan tetapi komponen-komponen yang lain seperti seal serta packing ataupun komponen-komponen non logam yang lainnya. Next. Oke. Nah, kalau kita utarakan dalam sebuah grafik, rekan-rekan, bahwa di sini sangat menarik ya, 30% ya panas yang dihasilkan dalam pembakaran itu diserap di cooling system. Ya, artinya apa? Jadi sebenarnya kalau kita bilang efisiensi ya, efisiensi engine internal combustion ini kalau di prosentase kan masih kecil ya. Jadi kurang lebih antara 35 sampai 38%. Nah, itu sisanya kebuang kemana? Ya, salah satunya dia diserap di cooling system. Nah, untuk itulah ya keniscayaannya adalah ya dalam sebuah engine ya, power ini masih sangat bisa sekali untuk bisa di-adjust ya dari standarnya. Jadi misalkan engine secara spesifikasi ini memiliki standar power katakanlah 100 power gitu. Nah, yang di atas kertas ini sebenarnya hanya 35 sampai 38. Nah, seorang teknisi atau engineer itu sangat possible sekali untuk bisa mengadjust power itu ya dimaksimalkan sampai ke batas limitnya. Nah, inilah ya, maka perlu untuk menaikkan tenaga engine ini sangat besar gitu rekan-rekan. Oke, next. Next, Pak. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit terkendala kali ya. Ya, oke. Baik, sudah tampil ya. Jadi, setelah tadi kita sama-sama belajar tentang definisi serta basic motor bakar 4 langkah mesin diesel, ya sekarang kita coba masuk ke cooling system itu sendiri ya. Next, di overview. Ya, baik. Slide Pak. Nah, baik rekan-rekan. Nah, ini adalah gambaran umum cooling system yang biasanya ada di engine alat berat. Oke. Nah, ini penting kita sampaikan karena ini adalah fondasi. Jadi engine ya, secara garis besar untuk bisa proper dalam
menjalankan sistem coolingnya. Jadi kita perlu ada yang namanya water pump, kemudian termostat, kemudian radiator, kemudian komponen-komponen yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa di gambar ini ya, ini menyampaikan bagaimana aliran water coolant ini bersirkulasi dalam engine. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, water coolant itu akan bersirkulasi seketika engine running, ya. Seketika engine running, ya, water pump ini akan mengalirkan water coolant menuju ke water jacket dan masuk ke dalam termostat. Nah, nanti di termostat ini water coolant akan diregulasikan sesuai dengan temperaturnya. Dia nanti akan muter-muter di water jacket aja, atau dia akan masuk ke sistem radiator untuk didinginkan atau diturunkan temperaturnya. Nah, seperti itu terus ya sirkulasinya gitu. Nah, yang penting kita cermati di sini adalah ya bagaimana sistem ini ya bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Karena sistem ini saling terkaitan ya. Jadi tidak hanya depannya aja nih yang harus bagus, enggak. Jadi semuanya harus berjalan dengan baik. Dari mulai water pump, kemudian termostat, kemudian radiator, kemudian motor fan atau kipas radiator, termasuk juga reservoir tank serta tutup radiator. Nah, cooling system akan berjalan dengan baik kalau semua komponen ini juga berfungsi dengan baik. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Next, Pak. Sebenarnya cooling system ini dirancang dengan tujuan untuk apa sih? Nah, kita bisa simpulkan menjadi 4 poin, rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah menyerap panas dari komponen engine. Nah, kenapa disebut menyerap panas di sini? Jadi karena tadi ya pembakaran ini kalau di dalam mesin diesel ya, ketika terjadi pembakaran ini temperaturnya hampir menyentuh sekitar 650 derajat Celcius lebih. Nah, bila ini tidak dibersihkan, maka keniscayaannya adalah komponen-komponen yang terbuat dari logam ini akan mengalami fatigue, ya kan? Apalagi komponen-komponen non logam yang memiliki titik leleh yang rendah. Nah, fungsi cooling system di sini adalah meregulasikan ya dengan cara menyerap panas sehingga dia tidak merusak struktur daripada komponen-komponen yang ada di engine. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sirkulasi media pendingin atau coolant di dalam engine. Oke, sirkulasi ya. Sirkulasi ini menjadi penting kenapa? Karena kalau kita lihat tadi ya di gambar sistem tadi rekan-rekan bahwa water coolant itu dia harus mengalir agar apa? Agar dia mengalirkan water coolant dengan temperatur yang lebih rendah untuk bisa menyerap panas di water jacket gitu. Nah, percuma sistem radiator berfungsi tetapi coolantnya tidak diregulasikan atau tidak disirkulasikan, itu kan menjadi percuma gitu ya. Ya, sehingga yang penting sekali di sini adalah bagaimana cooling system ini bisa bersirkulasi. Oke. Beberapa kali saya menjumpai adanya problem di engine, dalam hal ini problem overheat, itu karena water coolant tidak bisa bersirkulasi. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya seringkali karena terjadinya kerusakan pada water pump. Nah, entah sudu-sudu water pumpnya yang sudah mulai rusak, atau bahkan tidak hanya sudunya ya, tidak hanya sudunya, tetapi water coolant tidak bisa putar, ya, tidak bisa muter. Nah, ini kan otomatis fungsi cooling system yang kedua ini tidak terpenuhi, alias apa? Tidak bisa mensirkulasikan coolant sehingga tadi dia tidak bisa membawa water coolant yang lebih dingin untuk bisa menyerap ke water jacket yang suhunya lebih panas.
Oke, baik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah melepaskan panas. Nah, ini fungsi daripada radiator ya. Nah, radiator di sini ya memang berperan sangat penting untuk bisa melepaskan panas sehingga temperatur ya dia bisa drop ya dengan delta T kurang lebih 25 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir mengontrol coolant dan temperatur engine dengan termostat. Ya, nanti akan kita bahas di belakang ya, termostat itu fungsinya seperti apa dan kenapa kok termostat jadi penting. Itu. Oke. Next, Pak. Baik, ya sekarang kita akan masuk rekan-rekan ke komponennya dulu ya, satu persatu. Yang pertama adalah radiator. Nah, ini saya berikan gambaran, ini radiator besar ini ya. Ini kalau nggak salah ini punya engine stationary Caterpillar. Oke, ya kurang lebih seperti inilah ya radiator, entah itu Caterpillar, Komatsu, Volvo, Scania, atau bahkan di light vehicle, Toyota, Mitsubishi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi daripada radiator ini sendiri adalah untuk menurunkan temperatur coolant dengan bantuan airflow. Oke, nah bagaimana dia bisa menurunkan? Ya karena di sini ada yang namanya radiator fin atau bilah kisi-kisi. Ya, jika bilah kisi-kisi di sini, yang mana dia biasanya menggunakan material aluminium tipis ya. Nah, fungsinya adalah untuk menyerap panas, ya, melepaskan panas lewat bantuan hembusan udara. Itu. Bantuan hembusan udara ini bisa langsung ya, airflow langsung ataupun dengan bantuan kipas radiator. Itu. Sebenarnya banyak sekali item-item yang bisa kita lihat di radiator ini, namun saya akan tekankan di sini bahwa teman-teman ya, karena radiator ini ibaratnya garda terdepan ya teman-teman, maka penting sekali kita untuk selalu mengecek kebersihan daripada radiator. Nah, oke. Salah satu kunci sukses daripada cooling system ini adalah memastikan radiator dalam kondisi yang selalu bersih. Entah itu bagian luarnya, ya, finnya, ataupun bagian core ya. Core itu adalah pipa sebagai pengalir water coolant ya yang ada di dalam sini. Nah, jadi buat teman-teman praktisi maintenance di sini ya perlu teman-teman perhatikan ya kan atau dibuatkan jadwal pencucian radiator secara periodik karena ini sangat penting ya. Bagaimana cooling system itu bisa diregulasikan kalau radiatornya itu kotor atau buntu gitu? Nah, pasti kan tidak bisa. Nah, dan salah satu cara untuk mendeteksi adanya kebuntuan pada radiator itu kita bisa menggunakan termogan atau termometer ya, Bapak, yang mana kita biasanya ukur delta T atau perbedaan suhu antara input dengan output. Ya. Nah, diusahakan delta T ini minimal 25 derajat ya, minimal ya. Lebih bagus, lebih tinggi juga bagus. Gitu. Nah, atau kalau pengen lebih gampang lagi, kita bisa menggunakan infrared thermometer. Jadi termometer yang bisa menunjukkan kondisi karena dia menggunakan sinar infrared, nanti akan ketahuan temperatur per bagian biasanya. Ini lebih detail Pak. Itu. Nah, kemudian cara yang lain juga kita bisa menggunakan alat ukur airflow atau anemometer ya. Kita ukur ya seberapa besar hembusan udara yang bisa mengalir pada radiator, ya kan? Itu juga bisa kita lakukan di situ. Nah, untuk radiator yang sudah buntu, otomatis airflow-nya akan kecil. Gitu. Sedangkan untuk radiator yang bagus, yang tidak buntu, pasti airflow-nya akan lancar. Itu mungkin best practice yang bisa kita lakukan untuk menjaga performa daripada radiator ini. Oke, next.
Next, Pak. Oke. Yang berikutnya adalah water pump atau pompa air gitu ya bahasa Indonesianya. Ya, seperti namanya, komponen ini berfungsi untuk mensirkulasikan coolant, ya kan? Pada umumnya dia berupa pompa sentrifugal dengan sudu metal ataupun komposit. Nah, ini saya contohkan water pump yang di unit Komatsu begitu ya. Ini dia digerakkan oleh gear, kemudian di sini esi dengan shaft menggerakkan sudu-sudu yang ada di dalam ini. Nah, lewat gaya sentrifugal, air di sini dialirkan. Gitu. Namun ini tidak menjadi patokan karena secara desain biasanya masing-masing punya karakteristik beda-beda ya. Kayak misalkan di Volvo ya, Volvo ini dia menggunakan sudu-sudu komposit. Dan untuk media penggeraknya ini tidak hanya menggunakan gear, bisa juga digerakkan oleh V-belt dan bisa juga digerakkan oleh motor elektrik. Karena ya, saya pernah lihat nih ya di kendaraan nih, di BMW itu ternyata water pumpnya digerakkan oleh motor listrik. Ya, itu. Jadi wah luar biasa ternyata. Oke, tapi pada umumnya kalau di alat berat ya, pada umumnya nih kalau di alat berat, water pump ini digerakkan oleh gear. Umumnya digerakkan oleh gear. Nah, ada hal penting nih teman-teman sebagai pelaku maintenance yang ada di sini bahwa setelah berkala teman-teman harus cek ya, mengecek performa daripada water seal yang ada di water pump atau inspection hole, temuan antara sudu. Ini ada lubang kecil dan dipastikan lubang tertutup. Cek, Pak Tommy. Ya, Pak Kosen, silakan Pak Kosen, dilanjut. Oke. Ya. Maaf, barusan sedikit terputus ini. Baik, saya ulangi rekan-rekan. Jadi poin pentingnya di sini adalah daripada inspection hole yang dalam kondisi bersih ya, gitu. Karena apa? Ya, kita bisa tahu apakah water pump ini rusak atau tidak. Salah satunya dengan melihat inspection hole ini. Kalau di inspection hole ini sudah keluar tetesan air, nah ini berarti water seal-nya bocor. Kalau ini sudah keluar tetesan oli, nah ini berarti oil seal-nya bocor dan harus segera kita tangani. Kalau ditunda-tunda, efeknya bisa berbahaya karena kebocoran ini ya, kalau ditunda-tunda tidak segera ditangani, ini bisa mengakibatkan kontaminasi. Itu ya, rekan-rekan. Oke, next. Next, Pak Tommy. Nah, oke. Berikutnya adalah termostat. Oke, termostat ini dipasang di bagian depan engine ya. Masing unit atau masing merek. Jadi meskipun mungkin ukuran atau dimensinya sama, tetapi teman-teman harus melihat di sini marking ya, marking suhu kapan dia akan bekerja. Dan ini tidak boleh tergantikan. Ya kan? Jadi
Pak Kosen? Ya, masuk Pak. Aduh, Ya, sempat hilang Pak. Coba. sorry, keputus lagi barusan Pak. Ya, Siap. gimana Pak? Sudah masuk? Sudah Pak, silakan Pak. Halo, Pak Tom. Ya, oke, mohon maaf rekan-rekan. Kita lanjutkan ya di termostat. Sekali lagi, komponen ini sangat vital fungsinya karena dia adalah yang mengatur saat membuka dan menutup aliran air pendingin ke radiator. Nah, termostat memiliki spesifikasi detail di masing-masing unit atau masing-masing merek kendaraan. Rentangnya adalah sekitar 70 sampai 90 derajat Celcius. Nah, termostat ini sebenarnya sebagai katup ya, katup yang menghubungkan apakah water coolant ini akan dialirkan ke radiator atau tidak. Gitu. Nah, ketika temperaturnya belum tercapai, maka water coolant ini hanya akan dialirkan dari water pump ke water jacket saja. Ya, water pump, water jacket, water pump terus begitu muter-muter. Nah, kenapa demikian? Ya, kenapa kok nggak langsung dilewatkan ke radiator? Ya, salah satunya adalah untuk mempercepat temperatur kerja engine. Ya, mempercepat tercapainya temperatur kerja engine. Gitu. Nah, kenapa harus segera segera dinaikkan temperaturnya? Bahwa ingat ya, motor bakar mesin diesel ini sangat tergantung pada temperatur untuk pembakarannya. Jika temperatur tidak tercapai, maka pembakaran akan tidak sempurna. Nah, ketika temperatur dari water coolant ini sudah mencukupi, maka termostat ini akan membuka dan akan mengalirkan air menuju ke radiator. Seperti itu. Oke, lanjut. Next, Pak Tommy. Nah, baik, yang berikutnya adalah radiator cap atau tutup radiator. Nah, letaknya ini bervariasi ya, ada yang di upper tank radiator, ada juga yang di reservoir, seperti kayak Scania, Volvo, itu letaknya di reservoir. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan ya, radiator cap ini memiliki tanda berupa angka. Ya kan, ada 0,9, 1,1, 0,6, 0,7 dan lain sebagainya. Nah, ini apa? Ini adalah spesifikasi ya differential pressure ya kan yang ada di radiator. Ya, bagi contoh misalkan di sini ada radiator cap dengan spek 0,9. Artinya ya, tekanan di dalam radiator ini adalah 0,9 lebih tinggi daripada tekanan udara luar. Atau bisa dibilang juga bahwa ketika sudah mencapai tekanan sesuai standar spesifikasi di cap ini, maka pressure valve yang ada di radiator ini akan terbuka dan Oke. Nah, di dalam radiator cap ini, teman-teman pasti masih ingat ya, ada dua buah katup. Yang pertama adalah pressure valve, kemudian yang kedua adalah vacuum valve. Nah, fungsi pressure valve tadi sudah sempat kita singgung bahwa dia akan membuka ketika terjadi kelebihan tekanan. Kelebihan tekanannya itu akan dibuang ke reservoir tank. Sedangkan vacuum valve ini fungsinya adalah kebalikannya, ketika terjadi kevakuuman maka ini akan terbuka dan akan menetralkan tekanan sehingga di dalam radiator tidak terjadi kevakuuman. Oke, next Pak. Ya, makasih lah. Next Pak Tommy. Coolant ini Pak sekarang. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke coolant. 50 Salah satu komponen, saya bilang komponen di sini ya, komponen yang penting dalam cooling system yaitu water coolant.
Nah, sebenarnya water coolant ini adalah campuran, rekan-rekan ya, campuran. Campuran dari apa? Dari air ya, air murni dicampur dengan dua zat aditif, yaitu apa? Ada antifreeze dan ada corrosion inhibitor. Sesuai dengan namanya di sini antifreeze berarti anti beku. Ya, konsentrasinya biasanya 35. Ada pencegah karat dan konsentrasi 12. Oke, next. Next, Pak Tommy. Silakan Pak Kosen, sudah propertiesnya water coolant. Ya, baik. Nah, yang seperti apa? Water coolant yang baik sehingga dia akan menjaga performa dari cooling system kita. Adalah pastikan ketika kita memilih water coolant, ini adalah water coolant yang bersih, ya. Low impurity itu artinya sedikit sekali pengotornya, ya. Pastikan bersih seperti itu. Kemudian yang kedua, tasteless atau tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian yang ketiga adalah soft water, artinya dia memiliki kadar hash yang rendah, kurang dari 5 ppm, dan biasanya tingkat kekerasan air ini bisa uji dengan metode German hardness seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, atau masuk ke dalam standar kualitas city water, yaitu pH-nya 6,8 sampai 7,5, hardness-nya maksimal 5 ppm, ion sulfatnya maksimal 5 ppm, dan ion kloridnya maksimal 5 ppm. Oke, nah ini adalah standar kualitas untuk airnya ya Pak ya, untuk airnya sebelum dicampur ke aditif. Oke, berikutnya next. Oke, nah, kenapa kita harus menggunakan coolant? Ya, tentunya coolant yang berkualitas ya. Coolant yang berkualitas itu ya tidak harus genuine, tapi yang penting apapun itu dia masuk spesifikasi. Oke. Nah, kita tahu bersama bahwa komponen engine ini didominasi oleh logam. Dan logam itu dia sangat mudah terkorosi jika terkena air murni. Nah, oleh karena itu, ya kan, dengan kita menggunakan coolant, ya, salah satu fungsinya adalah untuk mencegah laju korosi pada material logam. Oke, nah beberapa aditif yang biasa kita campurkan agar water coolant ini tidak mengkorosi logam, ini biasanya adalah ethylene glycol dan propylene glycol. Nah, rekan-rekan, di bawah ini adalah grafik ya, grafik laju korosi pada logam aluminium dan Fe. Nah, ini sepertinya gambarnya balik ini Pak ya. Harusnya dia scroll ke kiri 90 derajat. Nah, jadi yang bawah ini adalah grafik untuk aluminium dan yang atas ini adalah Fe. Kemudian yang bawah ini adalah derajat keasaman atau nilai pH. Ke kanan atau ke bawah ini artinya semakin basah, ke kiri artinya semakin asam. Nah, kalau kita lihat di grafik ini bahwa logam besi ya semakin basah atau semakin tercampur kondisi basah, dia laju karatnya akan semakin rendah. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di sini aluminium ini punya sifat yang unik ya. Dia laju karatnya ini turun, tetapi jika terlalu basah akan naik lagi. Nah, ini artinya apa? Tingkat pH dari coolant ini juga harus kita jaga pada range yang paling optimal ya. Jadi jangan sampai pH coolant itu terlalu basah, karena kalau terlalu basah ini logam aluminium malah akan gampang karatan kan gitu. Apalagi kok terlalu asam. Jika terlalu asam ini juga akan mengakibatkan korosi pada logam aluminium dan besi.
Nah, nanti kita akan masuk ke spesifikasi ya. Oke, lanjut. Berikutnya, Pak. Problem cooling system, Pak Kosen sudah. Di tempat saya belum berubah, sorry. Baik ya. Nah, yang berikutnya adalah problem-problem pada cooling system. Oke, nah ini beberapa problem yang sering terjadi di cooling system, diantaranya yang pertama adalah korosi, kan? Ini slide-nya korosi ya Pak Tommy ya. Jadi seperti kita lihat ya di sebelah kanan itu ada gambar liner ya, gambar liner yang sudah dicopot. Kalau kita lihat di situ banyak korosifnya ya, terbukti dengan adanya serbuk coklat yang menempel pada liner seperti itu. Nah, sebenarnya korosi itu adalah cara alamiah logam untuk kembali ke bentuknya yang semula yaitu ore. Nah, sehingga supaya dia tidak lepas kembali ke bentuk semula ore, perlu di sini pelapisan. Nah, disinilah fungsinya coolant, rekan-rekan ya. Fungsi coolant di sini adalah melapisi komponen logam agar struktur daripada logam ini tidak kembali ke bentuk semula yaitu ore. Nah, korosi sendiri dipengaruhi oleh pH, kemudian konsentrasi oksigen dan CO2 di endapan permukaan logam, kemudian adanya tegangan permukaan pada logam, temperatur coolant, serta asam sebagai akibat pembakaran enzim. Nah, kenapa di sini pembakaran enzim itu berpengaruh? Teman-teman pasti ingat ya, diesel fuel itu mengandung sulfur. Nah, ketika terjadi pembakaran, sulfur itu terlepas, dan jika mana sulfur itu bereaksi dengan H2O, maka di situ terbentuklah asam sulfat. Nah, asam sulfat ini ya bisa kemana-mana lewat blue bay ataupun celah yang ada di cylinder head. Gitu. Nah, disitulah kenapa kok di sini dikatakan bahwa pembakaran enzim ini berpotensi meningkatkan keasaman, baik di lubricating system maupun di cooling system. Oke, kemudian jika pH kurang dari 8,5, coolant menjadi agresif terhadap besi atau baja, dan jika pH-nya lebih dari 10,5, maka coolant akan menjadi agresif terhadap aluminium dan solder atau sambungan-sambungan yang menggunakan soldering. Oke, sehingga apa kesimpulannya teman-teman soal pH atau derajat keasaman ya, coolant itu harus kita jaga pH-nya pada rentan 8,5 sampai dengan 10,5. Itu ya. Oke, lanjut yang berikutnya ya. Problem berikutnya adalah problem pitting ya. Di slide yang pitting Pak Tommy. Nah, di sini ada gambar sebelah kiri, ini adalah gambar yang sering kita sebut sebagai echo effect ya, echo effect. Nah, echo effect ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke bawah dan sebaliknya. Nah, bagaimana kita tahu ketika piston bergerak saat terjadi pembakaran, di sini terjadi slapping. Slapping itu ya benturan seperti itu ya, benturan yang diizinkan. Nah, saat terjadi benturan, ya di sini akan terjadi gelembung-gelembung udara di area liner, dan gelembung-gelembung udara ini akan pecah pada benturan berikutnya. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, maka akan menimbulkan yang namanya pitting seperti ini. Jadi bopeng-bopeng ya, Bapak-bapak ya, bolong-bolong seperti ini. Oke, next. Yang berikutnya adalah problem scale atau kerak. Ya, seperti kita lihat rekan-rekan di slide ini, ya, ini adalah penampang daripada radiator ketika kita buka upper tanknya. Nah, di sini ada kerak-kerak yang cukup banyak menyumbat daripada core radiator atau pipa radiator. Nah, scale ini ya
diakibatkan karena apa? Karena kita menggunakan water coolant yang kadar hardness-nya cukup tinggi atau kadar kapurnya cukup tinggi. Kapur di sini akan memisah dan akan menimbulkan keberat. Atau bisa juga terjadi karena kita mencampur dua aditif coolant yang bertolak belakang reaksinya. Ini juga akan mengakibatkan terjadinya scale. Serta faktor yang ketiga adalah scale ini akan timbul apabila temperatur cooling system selalu berada di batas atas atau engine panas ya. Panas terus dalam artian apa namanya? Radiator gagal mendinginkan. Kenapa kok radiator gagal mendinginkan? Ya bisa karena finnya buntu atau kipasnya tidak proper, atau bisa juga karena apa namanya fans root-nya itu tidak terpasang dengan baik. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang menarik rekan-rekan sekalian. Nah, seringkali ada yang bertanya bahwa bagaimana sih cara kita mengetahui kualitas water coolant? Bagaimana cara kita memaintainnya, kita memastikan coolant ini masih bagus atau tidak? Mudah sekali rekan-rekan, kita bisa menggunakan alat ukur yang kita namakan refraktometer. Yang pertama, ya refraktometer. Di dalam refraktometer, ya ini selain kita bisa mengecek berat jenis elektrolit baterai, di sini kita juga bisa mengecek freezing point daripada coolant. Nah, dengan kita bisa mengetahui freezing point coolant, ya kita bisa mengetahui prosentase aditif yang ada di coolant. Nah, biasanya tabel-tabel ini kita temukan di datasheet produk coolant yang kita pakai. Begitu. Nah, bagaimana menggunakan refraktometer ini? Sangat mudah. Kita yang penting punya alatnya, kemudian kita kalibrasi, ya kalibrasi menggunakan air murni. Dipastikan bahwa ketika menggunakan air murni dia berada pada garis 0. Nah, sesudah itu kita teteskan coolant pada media preparat atau alat ukur di sini dan kita bisa lihat nanti kenaikan garis ini menuju ke freezing point berapa. Nah, kita contohkan misalkan di sini freezing point minus 12, ini artinya prosentase aditifnya ini 25%. Nah, sebagai informasi rekan-rekan, ya beberapa pabrikan ini mensyaratkan kadar etilen glikol ini minimal kan 30% ya. Jadi ada yang 30, ada yang 35 gitu ya. Ini tergantung dari masing-masing pabrikan. Ya. Artinya apa? Bila kita saat pengukuran ini etilen glikolnya kok tinggal 25%, nah ini artinya coolant ini sudah mengalami degradasi dan disarankan untuk diganti dengan yang baru. Seperti itu. Nah, ini salah satu langkah-langkah kita ya, bagaimana memastikan bahwa coolant ini berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman pasti sudah sering melakukan dan tidak asing lagi, yaitu melakukan apa? Pengecekan derajat keasaman atau pengecekan pH menggunakan pH tester. Nah, tinggal dicolok aja pH testernya, terus kita cek ini menggunakan pH tester tersebut berapa aktual pH coolant saat ini. Ya, pastikan pH coolant itu berada pada range 8,5 sampai dengan 10,5. Jadi cukup dua aja. Yang pertama kita cek kadar etilen glikolnya atau kadar aditifnya menggunakan refrakto, kemudian yang kedua kita cek pH-nya menggunakan pH tester, bisa kertas lakmus atau pH tester digital. Oke, next Pak Tommy. Nah, sampai akhirnya kita pada kesimpulan, jadi bagaimana kita atau langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya kita bisa prolong engine lifetime. Jadi ada 4 hal yang kita simpulkan dari pembahasan ini. Yang pertama adalah
pastikan teman-teman selalu gunakan coolant yang berkualitas. Ya kan, coolant yang berkualitas ya bagi saya sih tidak harus genuine dari pabrikan gitu ya. Misalkan kalau Caterpillar gitu pakai genuine Caterpillar ya nggak harus sih kalau menurut saya sih ya. Tapi intinya gunakan coolant yang berkualitas sesuai dengan standar spesifikasi yang dipersyaratkan. Apa itu tadi? pH-nya, kemudian etilen glycolnya atau kadar aditifnya, serta dipastikan bahwa menggunakan campuran air yang baik seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah lakukan pengecekan coolant dan penggantian secara periodik. Nah, sesuai seperti slide sebelumnya ya rekan-rekan, minimal ya tiap servis kita cek pH-nya dan paling enggak ya 1000 jam sekali kita cek persentase kadar aditifnya. Ya, saya kira tidak sulit ya, yang penting kita tahu caranya dan punya alatnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah cegah terjadinya overheat. Nah, dengan cara apa ya? Kita lakukan pengoperasian yang sesuai ya, jangan sampai unit ini kita ini ya kan berada pada environment yang mengkondisikan bahwa unit ini selalu overheat. Seperti grid jalan yang terlalu curam, kemudian pemakaian gear transmisi yang tidak proper ataupun RPM engine yang terlalu tinggi. Intinya yang berkaitan dengan masalah load engine ya. Dan yang terakhir adalah selalu jaga kebersihan radiator ya, serta periksa fungsi part cooling system yang ada di engine kita. Nah, itu tadi 4 langkah bagaimana kita prolong engine lifetime. Saya ulangi lagi, yang pertama gunakan coolant yang berkualitas, kemudian yang kedua selalu lakukan pengecekan coolant dan ganti secara periodik, kemudian yang ketiga cegah overheat, dan yang terakhir jaga kebersihan radiator dan periksa fungsi part cooling system. Oke, baik rekan-rekan, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, cukup singkat memang, tapi mudah-mudahan ya sedikit yang kami sampaikan ini bisa membekas dan bisa bermanfaat untuk aktivitas kita keseharian, khususnya dalam rangka merawat unit-unit sehingga unit-unit kita ini terpantau ya kestabilan coolant-nya, serta yang paling penting adalah bisa awet seperti itu. Nah, oke. Untuk berikutnya pertemuan ini belum selesai karena setelah ini akan ada pemateri yang berikutnya dari PT Eon, yaitu rekan kita Pak Edwan ya.